Sungguh besar kasih setia-Mu yang sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau bisa tetap menjamin setiap kehidupan kami untuk kami bisa ada pada saat siang hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami sudah naikkan pujian, nyanyian, penyembahan kami, syukur kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan terima firman-Mu yang berkuasa menolong kami. Urapi pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan tubuh bersama seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang mendengar siaran ini lewat siaran tunda. Tuhan juga memberkati mereka, menyatakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Masing-masing Engkau berbicara lewat firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Segala pekerjaan setan, iblis, apapun bentuk wujudnya, kami tolak, usir, hancurkan semua kuasanya dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Amin. Tuhan masih amin. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Sebab Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 20 ayat ketiga, hanya satu langkah jaraknya kita dengan maut. Tetapi kalau Tuhan bisa hantar kehidupan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini, semua hanya karena kasih Tuhan dan kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat Alkitab kita dalam tema yang sudah kita lihat bersama-sama, berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya ya sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, ya dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini, baik yang mendengar siaran tunda, ya di tahun yang baru ini kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Sebab kita tidak mampu berjalan ya dengan kekuatan kita sendiri, ya, sebab tidak ada kekuatan daya kita. Tetapi biarlah hari-hari ini kita memohon kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau berjalan dengan Tuhan. Kita akan lihat Alkitab kita dalam kitab ya Yosua, ya. Saya akan langsung ya memberikan suatu pemberitaan firman mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Betapa sangat pentingnya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Ya, kita lihat dulu sebentar dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita akan perhatikan, ya. Yosua pasal yang pertama pada ayat yang kelima. Ini janji Tuhan kepada Yosua dan ini juga janji Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Ya, amin. Ya, sebabnya kita akan lanjutkan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Nah, ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun manusia bisa meninggalkan kita, ya mungkin kasih sayang manusia bisa hilang daripada kita, lekang oleh waktu, tetapi Tuhan berjanji Dia akan mau berjalan bersama dengan kita, dan Dia berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ini janji Tuhan. Berarti dalam kata lain, Tuhan mau bersama dengan kita. Sekarang tinggal bagaimana pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau berjalan, ya menerima tawaran Tuhan? Apakah kita mau bersama dengan Tuhan? Sebabnya kita akan perhatikan dalam Yosua pasal 3 ayat ketiga sampai 4. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Perhatikan Yosua pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai ayat keempat. Kita akan lihat itu janji Tuhan kepada Yosua, itu janji Tuhan kepada Musa, dan itu juga janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia mau terus berjalan bersama dengan kita. Yosua pasal 3 ayat ketiga sampai 4. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang akan diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. Perhatikan. Jadi sewaktu Musa meninggal, ya, sewaktu Musa meninggal dunia, ya, Musa ini adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Setelah Musa meninggal, sehingga tongkat kepemimpinan Musa itu
yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan itu dilanjutkan oleh Yosua, yaitu anak buahnya, abdinya. Ya, waktu Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, sewaktu Musa sudah meninggal, sudah mati. Itu nanti Bapak Ibu lihat di Yosua pasal 1 pertama sampai ayat selanjutnya. Setelah Musa mati, tongkat kepemimpinan dari Musa itu dilanjutkan oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari menyeberang dari Sungai Yordan sampai kepada tanah Kanaan. Nah, menyeberang dari Sungai Yordan sampai kepada tanah Kanaan. Nah, waktu Yosua menerima tongkat kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel keluar dari menyeberang dari Sungai Yordan ke tanah Kanaan, sehingga di ayat yang kita baca tadi, Yosua pasal 1 ayat yang kelima yang kita baca, di situ Tuhan berjanji bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yosua untuk mereka melanjutkan perjalanan menyeberang dari Sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Tuhan berjanji ya bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yosua, dan ini yang akan kita perhatikan. Tuhan perhatikan, sekarang kita melangkah di tahun yang baru ini, dan ingat, ada janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai 4, kita perhatikan ayat keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ya, janganlah mendekatinya. Jadi zaman dulu, zaman perjanjian lama, jadi kehadiran Tuhan, lambang kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan tabut perjanjian. Jadi kalau ada tabut, maka di situ ada Tuhan hadir. Ya, itu berbicara tabut perjanjian. Jadi tabut itu kira-kira ya 1 kilometer di depan, itu Tuhan hadir. Ya, tabut itu berbicara kehadiran Tuhan, lambang dari kehadiran Tuhan. Makanya waktu zaman perjanjian lama, waktu Musa berbicara dengan Tuhan, dia harus masuk ke dalam tabut. Jadi tabut perjanjian itu ada di depan, nah bangsa Israel dan Yosua di belakang. Jadi tabut perjanjian itulah yang memimpin bangsa Israel untuk menyeberang dari Sungai Yordan sampai kepada tanah Kanaan. Perhatikan ini, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Perhatikan, jadi tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan. Itu yang menuntun bangsa Israel keluar dari Sungai Yordan sampai kepada tanah Kanaan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Perhatikan ini ayat yang keempat ya, simak. Hanya antara kamu dan tabut itu, saya sederhanakan, hanya Tuhan ya, itu lambang kehadiran Tuhan, harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, artinya tabutnya di sana, Tuhan di sana. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Jawabannya, karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru yang belum pernah kita lalui. Amin. Sebabnya saudara, betapa sangat pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tahun ini, siapa yang mengetahui apa yang terjadi di tahun ini? Saudara, tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu. Satu pun kita. Jangankan tahun ini, hari esok pun kita nggak ada yang tahu. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena kita menempuh suatu perjalanan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Itu sebabnya apa? Itu sebabnya betapa sangat pentingnya kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Bisa paham? Nah, jadi ini perhatikan. Jadi jalan yang kita tempuh ini, ya, jalan yang kita tempuh ini, jalan yang belum pernah kita lalui, yang belum pernah kita jalani. Itu sebabnya kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa dipandu, dituntun, dipimpin oleh Tuhan, supaya jangan sampai kita tersesat. Ya, dari 2021 ke 2022 kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebabnya saudara harus perlu berjalan bersama dengan. Sekarang pertanyaan, dulu bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan itu dilambangkan dengan tabut. Jadi mereka mengikuti tabut itu. Ya, jadi tabut itu di depan, mereka ikut terus tabut itu. Nah, sekarang kita kan nggak lagi pada zaman Israel. Tidak lagi berbicara tabut. Tabut sekarang itu sudah tidak ada, saudaraku. Jadi bagi kita sekarang, apa tanda kehidupan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan? Jadi kita harus perhatikan. Jadi cek diri saudara, cek diri kita masing-masing, apakah kehidupan kita ini
betul-betul mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apa tandanya? Kita akan perhatikan Yosua pasal 24 ayat 15. Ini tanda orang yang mau, ciri orang yang mau berjalan dipimpin bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab satu pun, ya bayangkan, saya perhatikan, satu pun kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Sebabnya betapa sangat pentingnya kehidupan kita ini mau dipimpin bersama dengan Tuhan. Makanya mau saya katakan betapa sangat penting kehidupan kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dulu zaman Israel, mereka itu hanya mengikuti tabut. Tabut di depan, mereka ikut tabut itu. Sehingga apa? Sehingga mereka dituntun. Karena apa? Karena mereka tidak tahu, tidak pernah melalui jalan yang mereka lalui. Sama kalau saudara pergi ke satu daerah, ya tempo hari saya pelayanan di Bandara Silangit. Karena kami lihat di Maps, di Balige itu macet total. Ada namanya Onan di sana, macet total, sehingga jam 5 kami pelayanan ya di Bandara Silangit ya, karena di Balige itu macet total. Kami dari Parapat, yang nginap di Parapat ya, dari Parapat kami siang, tiba-tiba di Balige macet total, sehingga kami harus bertanya, ada nggak jalan alternatif yang lain ya. Tetapi ada jalan alternatif yang lain, itu dari Ring Road sebelum Balige sebelah kiri. Nah, itu nanti sampai di si pintu-pintu jurang yang dalam itu. Nah, sehingga kami bertanya, mana Pak? Oh sana lurus lagi. Mana Pak? Sana lurus lagi. Kami perlu dipandu. Sebab apa? Kami tidak pernah lalui jalan itu. Ya, sebab kami sering lalui hanya jalan Balige lintas itu saja. Sama dengan kehidupan saya dan saudara di tahun yang baru ini. Kan saudara ada yang tahu, ada yang tahu. Sebabnya apa? Kita perlu dituntun oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Israel berjalan bersama dengan Tuhan itu, mereka hanya mengikuti tabut. Bagi kita sekarang, Yosua pasal 24, kita perhatikan ini ya, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24 kita baca. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 ya. Kita lihat apa tanda orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, 24 ayat 15 loncat sampai pasal ayat yang ke-24 ya. Yosua 24 ayat 15 loncat 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Baal yang kepada nenek moyangnya beribadah di seberang sungai Efrat, atau Baal orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Jadi apa tanda orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan itu? Kalau dulu Israel, mereka hanya mengikuti tabut. Itu lambang kehadiran Tuhan. Bagi kita sekarang, apa tanda orang yang mau dipimpin berjalan bersama dengan Tuhan itu? Memiliki suatu tekad, komitmen, perjuangan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, sehingga di dalam ibadah itu ada firman yang didengar yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Inilah orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga firman yang didengar di dalam ibadah itu yang akan memimpin seluruh kehidupan kita menjadi rambu-rambu untuk kita jalani. Jadi simpel umat Tuhan. Kalau saudara itu mau dipimpin oleh Tuhan, simpel. Ada kecintaanmu untuk dengar firman Tuhan. Sekarang orang banyak bosan dengar firman. Tetapi ingat, orang yang dipimpin hidupnya oleh Tuhan itu ada kecintaannya untuk dengar firman. Tidak sebatas kata-kata itu. Yosua punya komitmen dia. Ya, perhatikan ayat 24 itu. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Inilah yang memimpin seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang kita dengarkan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sehingga apa? Firman Tuhan itu yang menjadi rambu-rambu bagi setiap kehidupan kita untuk berjalan di jalan yang baru, berjalan di tahun yang baru, sampai masuk dalam kota Yerusalem yang baru. Apa yang menjadi rambu-rambu? Ya, tahu saudara tahu mana yang benar, mana yang jahat dari mana? Dari firman. Firman itu yang menuntun kita. Sebabnya perhatikan, jangan sampai kehidupan kita itu tidak mau mencintai firman, tidak mau mendengarkan firman. Saya mau ajak saudara, hanya firman yang menuntun kehidupanmu di tengah dunia yang tidak pernah kamu lalui. Apa? Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga dari firman yang kita baca, firman yang kita dengar, kan di mana-mana sekarang bisa.
Itu yang menuntun kehidupan kita. Kenapa seringkali kita tidak mau mencintai firman? Apa kendalanya? Kalau kita lihat Yosua tadi, mempertahankan kekerasan hati. Yosua katakan kepada Israel, pilih kepada siapa engkau akan beribadah. Apa penyakit bangsa Israel dari sejak zaman dulu? Mereka itu mempertahankan yang namanya suatu kekerasan hati. Dan kita akan perhatikan apa kegunaan firman itu selain daripada penuntunan setiap kehidupan kita. Kita perhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya. Ya, selain firman itu menuntun kehidupan kita, apalagi kegunaan firman itu, ya. Biar saya ajak saudara untuk mencintai firman itu, umat Tuhan. Perhatikan, cintai firman lebih daripada segalanya. Sebab kalau kita sudah mencintai firman, apa yang akan kita terima? Silakan, ayo. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lanjut, 3-2 ya. Terus apa kegunaan firman itu selain menuntun setiap kehidupan kita? Hah? Itu bagian yang terakhir itu. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu dayunnya. Terus, keberhasilanmu bukan karena kepintaranmu, keberhasilanmu bukan karena usahamu, tapi karena keberhasilanmu karena engkau mencintai firman. Kalau engkau mencintai firman, apapun yang engkau kerjakan yang sesuai dengan firman, maka semuanya akan berhasil. Amin. Dia tidak pernah gagal asal kita mencintai firman. Kenapa kita begitu penting berjalan bersama dengan Tuhan? Sebab kita tidak pernah melangkah berjalan di jalan yang pernah kita lalui ini. Tidak pernah kita berjalan di tahun 2022 ini. Apa tanda ciri orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu? Ada suatu tekad, ada suatu komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab di dalam ibadah yang dia kerjakan, dia bisa mendengar firman. Lebih daripada segalanya, menjadi tuntunan rambu-rambu dalam setiap kehidupannya. Kalau orang sudah mencintai firman, perhatikan, semua yang dikerjakannya akan berhasil. Amin. Akan. Saudara mau berhasil? Mau? Mau? Amin. Gak ada yang mau berhasil? Amin. Cintai firman, hargai firman Tuhan, junjung firman. Sebab semua yang kau kerjakan, apapun itu, menurut manusia mustahil, tapi kalau kata firman, tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.